pemerintah membiarkan rakyatnya berkonflik dengan korporasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Putugudan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Anda melanjutkan diskusi tentang analisis wacana kritis ya. Pada video-video sebelumnya, saya pernah mengajak Anda untuk berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya fundamental, prinsip, misalnya prinsip-prinsip analisis, tahap-tahap analisis wacana kritis, dan sebagainya. Hari ini saya akan mulai mengajak Anda untuk mendiskusikan sesuatu yang lebih praktis, bagaimana analisis wacana kritis itu beroperasi. Ya. Nah, khususnya pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk diskusi tentang ideologi dalam kalimat. Teman-teman sekalian, salah satu asumsi dasar dalam analisis wacana kritis adalah bahwa bentuk-bentuk formal bahasa, baik itu kata, kalimat, maupun struktur wacana itu sendiri, itu memiliki signifikansi ideologis. Persoalannya bagi kita yang melakukan analisis atau melakukan kajian analisis wacana kritis adalah bagaimana menemukan secara persis atau presisi ya, ideologi yang terbenam di dalam berbagai tingkatan struktur bahasa tersebut. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas yang pertama, yaitu menemukan ideologi dalam kalimat. Nah, pembahasan ini akan saya dasarkan pada hasil pembacaan saya terhadap buku Norman Farkhloh berjudul Language and Power ya, salah satu buku babon ya, buku besar dalam kajian analisis wacana kritis. Teman-teman sekalian, sebagaimana kata, kalimat ini juga memiliki nilai ideologis. Artinya, pilihan jenis dan struktur kalimat itu menyimpan ideologi dan kepentingan tertentu karena digunakan oleh penutur untuk membela kepentingan dan keyakinan-keyakinannya. Nah, persoalannya adalah bagaimana menemukannya, itu ya pertanyaan pokoknya. Dalam hal ini, Norman Farkhloh membimbing kita untuk menyelidiki ideologi dalam kalimat dengan menemukan 3 bentuk value atau 3 bentuk nilai ya. Yang pertama adalah experiential values. Yang kedua adalah relational values, dan yang ketiga adalah expressive values. Kita bahas yang pertama, yaitu nilai eksperiental. Nilai eksperiental berkaitan dengan bagaimana struktur kalimat itu menggambarkan realitas dunia. Karena struktur yang berbeda akan membuat realitas dunia itu ditampilkan atau direpresentasikan secara berbeda. Dan itu pada akhirnya akan membuat pembaca itu memahami realitas dunia itu dengan cara yang berbeda juga. Nah, karena itulah nilai eksperiental menjadi ideologis, karena bisa digunakan untuk memanipulasi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kita tentang realitas dunia. Nah, untuk menemukan experiential values dalam kalimat, Farkhloh mengajak kita atau membimbing kita untuk memperhatikan 4 unsur ini. Yang pertama adalah apakah tipe kalimat itu kalimat yang menonjolkan action atau tindakan atau menonjolkan event atau peristiwa. Kenapa pilihan 2 bentuk kalimat ini menjadi ideologis? Karena ketika kalimat itu bertipe action, dia akan menonjolkan subjek. Biasanya formatnya adalah subjek plus verba atau verbs ya. Nah, ketika kalimat itu berbentuk event, dia menonjolkan verbnya ya. Sementara subjeknya itu biasanya disembunyikan. Nah, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, 2 tipe kalimat ini akan digunakan secara bergantian bergantung pada kepentingan, bergantung pada ideologi penggunanya. Ketika kita menyampaikan berita atau merepresentasikan peristiwa yang positif, disukai banyak orang, ya, kita punya kecenderungan untuk menggunakan kalimat yang bertipe action. Karena dalam kalimat inilah subjek mendapatkan tempat yang menonjol, sehingga orang mudah mengingat atau melihat peran kita. Sebaliknya, ketika pengguna bahasa membicarakan topik yang di masyarakat itu kurang diterima, kurang menyenangkan, biasanya akan memilih kalimat bertipe event. Karena penonjolannya pada peristiwanya, sementara subjek, siapa yang harus bertanggung jawab, itu cenderung disembunyikan. Itulah kenapa pilihan bentuk kalimat, apakah itu action atau event, itu bermuatan ideologis. Yang kedua, teman-teman,
Farkhullah mengajak kita untuk memperhatikan adanya nominalisasi. Apa itu nominalisasi? Ini ketika sebuah kalimat itu mengalami proses sintaksis yang membuatnya itu menjadi nomina ya. Nah, kenapa nominalisasi ini memiliki nilai eksperimental? Yang pertama, karena dalam kalimat yang berbentuk yang sudah mengalami nominalisasi, biasanya akan ada proses reduksi pada persoalan kausalitas. Jadi kausalitas itu akan direduksi sehingga kalimat ini bisa digunakan untuk merekayasa pemahaman pembaca agar abai atau agar tidak fokus pada persoalan siapa yang menyebabkan, misalnya peristiwa A menyebabkan B. Nah, relasi kausalitas ini cenderung diabaikan atau cenderung direduksi atau bahkan sengaja disembunyikan dalam satu kalimat yang sudah mengalami nominalisasi. Yang kedua, hampir sama dengan tipe kalimat yang event tadi, pada kalimat yang sudah mengalami nominalisasi juga biasanya ada reduksi pada subjek. Nah, kenapa subjeknya direduksi? Dalam konteks ini biasanya digunakan untuk merekayasa kesadaran dan pemahaman pembaca ya, agar tidak fokus atau tidak memperhatikan siapa subjek yang bertanggung jawab dalam satu peristiwa atau kejadian tertentu. Sehingga kalau menggunakan kalimat yang sudah dinominalisasi, tidak ditonjolkan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah Farkhullah mengajak kita untuk kritis mencermati bagaimana kalimat aktif ya. Mohon maaf, saya taruh di atas ya. Bagaimana kalimat aktif dan pasif itu digunakan dalam sebuah wacana. Kenapa ini penting? Kalimat aktif adalah tipe kalimat yang cenderung menonjolkan subjek pelaku ya. Sementara kalimat pasif biasanya menonjolkan subjek penderita. Hampir sama dengan tipe-tipe kalimat yang lainnya, pilihan untuk membuat atau menggunakan kalimat aktif atau pasif itu berdimensi ideologis. Karena informasi mana yang akan ditonjolkan dan informasi mana yang akan direduksi atau bahkan disembunyikan, itu bisa diatur dengan pilihan-pilihan kalimat tersebut. Nah, sementara yang keempat, teman-teman sekalian, Farkhullah mengajak kita untuk memperhatikan kalimat itu berbentuk kalimat positif atau kalimat negatif. Kalimat positif biasanya berisi proposisi tentang kebenaran, tentang realitas dunia tertentu. Misalnya kita menyatakan bahwa hari ini hujan. Kita coba menggambarkan secara positif bahwa terjadi peristiwa hujan pada hari ini. Nah, sementara kalimat negatif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menyangkal kebenaran dari proposisi di kalimat positif tadi. Misalnya dalam kalimat, hari ini tidak hujan. Nah, dalam konteks hujan tidak hujan itu menjadi agak netral ya. Tetapi bagaimana kalau kalimat-kalimat ini digunakan untuk merepresentasikan peristiwa, merepresentasikan kejadian yang sifatnya politis, berkaitan dengan kehidupan banyak orang, berkaitan dengan hajat hidup banyak orang, ya. Ini menjadi politis. Misalnya pada kalimat pemerintah membiarkan rakyatnya berkonflik dengan korporasi. Nah, itu kan kalimat positif. Pemerintah membiarkan rakyatnya berkonflik dengan korporasi. Ya, ini berkaitan dengan kasus-kasus di Rempang dan sebagainya ya. Nah, ini oleh pihak yang berbeda kepentingan akan disanggah menggunakan kalimat yang negasi atau bertentangan dengan pernyataan tadi. Misalnya, pemerintah tidak membiarkan rakyatnya berkonflik dengan korporasi. Nah, pilihan untuk menggunakan kalimat positif atau negatif ini akan mempengaruhi realitas dunia semacam apa yang ditampilkan melalui bahasa. Sehingga pada akhirnya akan merekayasa, memanipulasi kesadaran, pemahaman pembaca terhadap dunia. Itulah kenapa pilihan kalimat positif dan negatif itu juga berdimensi politis, setidak-tidaknya menurut Farkhullah. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang experiential values dalam penggunaan unsur-unsur gramatikal atau kalimat. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa di dalam penggunaan unsur kalimat itu terdapat ideologi karena mempengaruhi bagaimana realitas dunia, realitas sosial itu ditampilkan melalui bahasa.
Nah, pada sesi yang kedua ini, saya akan mengajak teman-teman diskusi untuk mencermati values yang kedua dalam sebuah kalimat ya. Menurut Verkloh, yang kedua adalah relational values ya. Apa perbedaan experiential values dengan relational values? Nah, teman-teman, kalau experiential values berfokus pada bagaimana dunia itu direpresentasikan atau ditampilkan kembali menggunakan bahasa. Dalam konteks ini kalimat ya. Nah, dalam relational values, fokusnya adalah bagaimana kalimat itu membangun hubungan subjek-subjek, ya, relasi hubungan subjek-subjek dalam wacana tersebut. Di dalam bahasa itu kan biasanya terlibat subjek-subjek ya, antara lain subjek itu adalah penutur, mitra tutur, pendengar, halayak misalnya, sebutlah begitu ya. Nah, kalimat yang digunakan dalam peristiwa tutur itu merepresentasikan bagaimana subjek-subjek itu berelasi, apakah mereka berelasi secara setara atau mereka berelasi secara hierarkis. Kalau hierarkis, siapa yang dominan dan siapa yang tersubordinasi, begitu ya. Nah, hipotesis Verkloh saya kira sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi hal itu. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan relational values dalam kalimat? Nah, Verkloh membuat dua panduan yang membantu kita untuk menemukannya. Yang pertama adalah menemukan modalitas, mode kalimat yang digunakan. Nah, kita dibimbing untuk menemukan mode kalimatnya terlebih dahulu. Ya, dalam konteks ini, mode kalimat itu setidak-tidaknya ada 3 yang perlu kita selidiki, yaitu mode kalimat yang bersifat deklaratif, imperatif, dan interrogatif. Mode kalimat deklaratif itu ya mode kalimat yang biasanya berisi informasi, penutur sebagai pengirim informasi dan mitra tutur sebagai penerima. Kalau mode imperatif itu biasanya berisi perintah atau larangan, ya. Sementara interrogatif biasanya adalah permintaan informasi berupa pertanyaan, ya. Nah, apakah penggunaan mode-mode kalimat ini menggambarkan relasi di antara subjek-subjek itu? Menurut Verkloh, ya, meskipun tidak sederhana ya bentuk pola-pola relasinya. Misalnya dalam bentuk deklaratif ya. Sekali lagi, kalimat yang berbentuk deklaratif itu biasanya kan berisi informasi yang dikirim oleh subjek penutur dan diterima oleh subjek mitra tutur. Nah, ada kecenderungan bahwa pengirim ya dan penerima itu berelasi secara kurang berimbang sehingga bisa disebut sebagai hierarkis. Kenapa? Karena orang yang memiliki informasi biasanya adalah orang-orang yang secara sosial memiliki posisi yang lebih baik, posisi yang lebih kuat, atau bahkan dominan. Itu kecenderungannya begitu, meskipun tidak mutlak ya sekali lagi. Yang kedua, pada mode kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang berisi perintah atau larangan. Ini kecenderungannya menjadi lebih kuat. Orang-orang yang memberikan perintah, memberikan larangan biasanya adalah orang-orang atau pihak atau subjek yang secara sosial adalah berposisi dominan, sementara orang yang diperintah, diminta, atau dilarang adalah orang-orang yang secara sosial tersubordinasi. Ya, meskipun variasinya menjadi sangat banyak nanti, tetapi kecenderungan umumnya demikian ya. Nah, demikian juga pada mode yang ketiga, yaitu interrogatif, teman-teman, yang biasanya terdiri atas 2 jenis, yaitu pertanyaan terbuka yang menghendaki penjelasan panjang dan pertanyaan tertutup yang biasanya menghendaki klarifikasi. Sama seperti mode kalimat deklaratif ya, kalimat interrogatif itu juga tidak sesederhana kalimat imperatif ya. Bisa saja orang yang bertanya adalah yang berkuasa, misalnya dalam konteks interview pekerjaan, dalam konteks dokter ketika melakukan diagnosis, dalam konteks ketika seorang tersangka ya diinterogasi oleh polisi dan sebagainya. Tetapi bisa saja orang yang bertanya itu juga orang yang secara sosial tersubordinasi atau dalam tanda kutip memiliki kekuasaan yang kurang. Misalnya orang yang kebingungan, orang yang tersesat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam menganalisis aspek-aspek relasional dalam kalimat interrogatif itu kita harus
lebih cermat lagi dengan cara memperhatikan konteks sosial yang tidak selalu tergambarkan di dalam kalimat. Berikutnya, teman-teman, supaya kita bisa menemukan relational values dalam kalimat, Farukloh menyarankan kita untuk menemukan fitur modalitas ya yang digunakan di dalam kalimat itu. Modalitas features ya. Dalam konteks ini, teman-teman, kita bisa mencermati misalnya penggunaan kata harus, kata wajib, kata mungkin. Ini semuanya adalah modalitas yang digunakan ketika sebuah kalimat disusun misalnya ya. Penggunaan modalitas harus atau wajib ya, itu biasanya adalah modalitas yang mengimplikasikan bahwa penutur kalimat itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas pada bidang tertentu ya. Anda harus datang pukul 8 ke kantor. Itu biasanya diucapkan oleh misalnya orang yang lebih berkuasa, HRD, atasan, atau direktur misalnya ya. Wajib biasanya memiliki derajat kekuasaan yang lebih formal lagi, lebih tinggi atau lebih formal lagi. Misalnya, Anda wajib menggunakan helm misalnya, dituturkan oleh polisi yang secara sosial itu memiliki otoritas yang lebih besar karena diberi wewenang oleh negara untuk melakukan penertiban pada pengguna kendaraan misalnya. Sementara mungkin biasanya adalah tipe modalitas yang menunjukkan tipe relasi yang cenderung masih bisa dinegosiasikan, cenderung fleksibel gitu. Misalnya, mungkin sebaiknya kita mengganti tagline perusahaan kita, misalnya dalam sebuah diskusi rapat. Orang yang mengucapkan ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dia tidak dalam posisi otoritatif untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut, sehingga dia menggunakan mode ini. Nah, mode-mode inilah yang bisa kita gunakan menurut Farukloh ya untuk membaca, untuk memahami relational values dalam kalimat. Dengan mencermati fitur-fitur ini yang bisa jadi sangat teknis dalam konteks penggunaannya, itu bisa kita gunakan untuk mencermati siapa yang berkuasa, siapa yang tidak. Itulah yang dimaksud dengan relational values. Baik, teman-teman sekalian, sampai sejauh ini kita sudah membahas dua hal ya, yaitu experiential values dalam kalimat, relational values dalam kalimat, dan yang ketiga, saya ingin melanjutkan dengan mengajak Anda membahas tentang expressive values dalam kalimat. Ketiga hal inilah yang oleh Farukloh dijadikan sebagai panduan agar kita bisa menemukan ideologi di dalam kalimat, sebagaimana kita sering persoalkan dalam analisis wacana kritis. Nah, sekarang kita ke expressive values. Apa sih yang membedakan expressive values dengan relational values dan experiential values? Kalau di dalam expressive values, nilai yang dinegosiasikan adalah berkaitan dengan evaluasi, dengan penilaian, dengan justifikasi. Nah, jika sebuah kalimat ya digunakan untuk melakukan evaluasi, penilaian, justifikasi, biasanya kalimat itu menunjukkan expressive values. Nah, evaluasi, penilaian, dan justifikasi itu biasanya dikaitkan dengan apakah itu benar atau salah, apakah itu baik atau buruk, ya. Atau yang ketiga berkaitan dengan bagus atau jelek, misalnya gitu. Nah, dalam bukunya Language and Power, Farukloh memang tidak memberikan penjelasan secara tegas ya, sebagaimana beliau memberikan penjelasan pada relational dan experiential ya. Karena expressive values biasanya dibangun bersamaan dengan relational values dan experiential values, tidak betul-betul secara tegas. Tetapi pada prinsipnya kita bisa menemukan ideologi di dalam kalimat itu dengan memperhatikan bagaimana kalimat itu dimungkinkan digunakan untuk mengevaluasi, menilai, atau menjustifikasi sesuatu. Apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, ini bagus atau jelek. Nah, gradasinya itu bisa sangat beragam ya, tidak selalu dalam posisi biner semacam ini ya. Misalnya ada yang sangat baik, ada yang sangat buruk, di dalamnya ada yang mungkin kurang baik atau kurang relatif buruk dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan
asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Norman Farholo ini untuk menilai kira-kira ideologis si pengguna bahasa itu bagaimana dengan cara menemukan keberpihakan ideologisnya ya, atau keberpihakan yang tercermin di dalam kalimat-kalimat yang digunakan. Nah, teman-teman, kurang lebih demikian video pendek atau penjelasan pendek yang saya bisa sajikan untuk mempelajari atau mengkaji nilai ideologis dalam penggunaan kalimat. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan membahas nilai-nilai ideologis yang ada di dalam kata dan struktur wacana. Saya mohon maaf jika penjelasan saya agak sulit dipahami dan barangkali tidak betul-betul tepat ya, karena ini adalah hasil interpretasi saya terhadap bacaan saya. Kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau ada koreksi untuk saya mohon disampaikan ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih telah menjadi mitra belajar yang menyenangkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.